teman-teman muda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya akan menarasikan kisah Yakub di rumah Laban yang diambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai dengan 30. Bapak Ibu, Bapak Oma, teman-teman muda yang saya kasihi. Tahukah kalian siapa itu Yakub? Yakub adalah putra dari Ishak dan juga Ribka. Dia mempunyai seorang saudara kembar laki-laki bernama Esau. Pada suatu hari, Ishak yang sudah lanjut usianya ingin memberikan berkat dan hak sulungan kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Namun istrinya ingin agar berkat dan hak sulungan ini menjadi milik Yakub. Karena itu, dia kemudian mendandani Yakub layaknya Esau. Ishak yang sudah lanjut usianya memiliki penglihatan yang tidak begitu jelas, sehingga ketika Yakub datang ke hadapannya, ia mengira bahwa Yakub adalah Esau. Ishak lalu memberikan berkat kepada Yakub. Ketika Esau pulang dari ladang dan mengetahui bahwa haknya telah direbut oleh adiknya, menjadi murka ia, lalu mengejar dan ingin membunuh Yakub. Yakub yang ketakutan karena kebohongannya telah terbongkar, menjadi tidak tenang hidupnya. Dia lalu melarikan diri ke Haran, ke rumah pamannya dengan berbekal informasi dari ibunya. Namun karena ini adalah kali pertamanya ia pergi ke Haran, dia menjadi kebingungan karena dia sendiri tidak mengetahui di mana letak persis rumah pamannya. Dalam kebingungan itu, dia kemudian mendatangi sebuah sumur tua, di mana di sumur itu orang-orang Haran biasa berkumpul untuk memberi minum ternaknya. Pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Yakub dengan berani bertanya pada orang-orang di situ informasi mengenai Laban pamannya. Siapa sangka Laban ini orang ngantuk di daerah Haran. Jadi tidak susah bagi Yakub untuk mendapatkan informasinya. Ketika sedang asik mengobrol, orang-orang itu kemudian meneriak, "Coba lihat, itu Rahel, perempuan Laban sedang berjalan ke arah sini." Orang-orang lain kemudian menjawab, "Oh, tentu saja, memang benar itu Rahel, karena dialah yang bertugas mengembalakan kambing dan domba milik ayahnya." Yakub yang mendengar itu dengan sigap seorang satria memindahkan batu penutup sumur agar Rahel dapat dengan mudah memberi minum ternaknya. Didorong oleh perasaan haru karena baru bertemu dengan saudaranya dan juga terpesona oleh kecantikan Rahel, ketika Rahel sampai di sumur itu, Yakub lalu merangkul Rahel dengan erat sambil menangis dan mengatakan bahwa ia adalah sepupu Rahel, keponakannya Laban, anak dari Ribka, saudari Laban. Rahel yang mendengar itu lalu berlari kembali ke rumahnya dan memberitahukan kepada ayahnya perihal Yakub. Laban yang mendengar bahwa ada saudaranya dari jauh datang ke Haran, lalu bergegas menyongsong Yakub
dengan perasaan sukacita. Dia merangkul Yakub lalu membawa kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Yakub lalu menceritakan semua hal yang terjadi sehingga menimbulkan simpati bagi Laban. Ia lalu menawarkan kepada Yakub untuk tinggal di rumahnya. Namun pada dasarnya Yakub ini orang yang cukup tahu diri, sehingga dia tidak hanya tinggal di rumah Laban, tetapi juga membantu pekerjaan sehari-hari dari Laban. Laban yang melihat betapa rajin dan juga baiknya Yakub ini menjadi tidak enak hati, sehingga dia pun mencoba menegosiasi soal upah dengan Yakub. Katanya, sekalipun engkau adalah saudaraku, masakan engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakan apa yang pantas menjadi upahmu. Laban ini mempunyai 2 anak perempuan. Yang sulung namanya Lea, tampaknya biasa saja. Lalu yang bungsu namanya Rahel. Orangnya cantik jelita, tutur kata dan sikapnya menarik. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, sehingga Yakub kemudian meminta kepada Laban untuk memberikan Rahel kepadanya sebagai istrinya dengan syarat ia akan bekerja pada Laban 7 tahun tanpa diupah. Yakub lalu bekerja 7 tahun. Namun saking pujinya ia kepada Rahel, 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Emang boleh sebutin itu? Kalau saya sih, sorry mungkin dong. Dan ketika genap waktunya, Yakub lalu meminta kepada Laban untuk menikahkan ia dengan Rahel. Laban pun menyetujuinya. Ia kemudian mengumpulkan orang-orang lalu mengadakan perjamuan yang mewah, karena Laban adalah orang kaya di Haran. Semua orang dikumpulkan, berbagai makanan enak dihidangkan, musik dan tarian terbaik pun dihadirkan, juga anggur terbaik dihidangkan. Semua orang makan dan minum hingga kenyang dan tidak terkecuali sang mempelai Yakub yang makan dan minum hingga kekenyangan, juga mabuk dan tertidurlah ia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Laban untuk membuat jebakan Meri. Pada waktu malam hari, diam-diam Laban memasukkan anak sulungnya Lea ke dalam kamarnya. Hingga keesokan harinya, Yakub terkejut karena ternyata yang tidur dengannya adalah Lea, bukan Rahel. Yakub kena prank dari mertuanya. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Dan dengan perasaan kecewa, tentu saja karena dibohongi oleh orang terdekat, Yakub kemudian mendatangi Laban. Katanya, apa yang kau lakukan kepadaku? Bukankah aku telah bekerja padamu 7 tahun? Mengapa engkau menipu aku? Laban tidak ciut nyalinya oleh ketakan sambal si bocah maring sorenya. Karena itu dia pun berdalih bahwa menurut adat perkawinan setempat, tidak biasanya orang mengawinkan adiknya dahulu, melainkan harus kakaknya dahulu yang dikawinkan. Karena itu kakaknya kepada Yakub, "Kenapa dulu tujuan perkawinanmu dengan Lea anakku?
maka aku akan memberikan kepadamu anakku yang lainnya, asalkan engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Bapak Ibu, oma-oma, teman-teman muda yang saya kasih, apakah Yakub lalu menyerah? Tentu saja tidak. Yakub karena saking bucinnya dan juga takut kehilangan Rahel, dia kemudian menyanggupi untuk menggenapi 7 hari pernikahan dengan Lea. Lalu Laban memberikan kepadanya Rahel sebagai istrinya. Namun pada dasarnya memang Yakub ini lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea, sehingga dia pun bekerja lagi 7 tahun pada Laban. Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini adalah roda yang berputar. Siapa yang berbohong akan dibohongi pada akhirnya. Bohong dikit boleh gak sih? Jangan ya dek, jangan. Hal lain yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub di atas adalah semangat pantang menyerah dan kegigihannya, yang sekalipun ditipu habis-habisan, namun ia tidak pernah menyerah. Terkadang kita manusia selalu ingin mendapatkan hasil instan tanpa mau berproses, bukan? Mengutip dari ucapan Benjamin Franklin bahwa jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus memiliki ketekunan dan ketabahan. Pertanyaannya, maukah kita bertahan dalam proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Semoga kisah yang di atas dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memperjuangkan apa yang menjadi impian dan cita-cita kita. Demikian narasi saya. Tuhan memberkati setiap niat baik kita. Selamat sore.